Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Kembali bertemu dengan Taufik SPD, Guru SMPN 289 Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan hasil pelatihan mandiri Merdeka Belajar aksi nyata untuk topik 1, yaitu penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik 1 ini terdiri dari 5 modul. Apa saja? Yuk kita coba telaah. Modul pertama, mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Peran pendidik atau guru yaitu kita perlu terus belajar dan belajar agar bisa menghantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Ki Hajar Dewantara, pakar pendidikan Indonesia, itu pernah mengatakan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang lain. Lalu, agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun peserta didik untuk mengenali diri sendiri, berdaya dan menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Dua kata yang saling berkaitan. Pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sementara pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sementara mengajar adalah bagian dari mendidik. Lalu, bagaimana peran pendidik? Peran pendidik yaitu menuntun murid-murid atau peserta didik agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Modul 3, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman yang selalu bergerak dinamis. Pendidikan siokianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Nah, kodrat peserta didik. Kodrat peserta didik terdiri dari kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan bagian dari dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik itu berada. Nah, ini merupakan faktor eksternal. Sementara kodrat zaman itu adalah bagian dari dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan isi dan irama. Dari kodrat peserta didik terdiri maka asah trikon. Apa itu asah trikon? Asah trikon adalah continue, konvergen, konsentris. Continue merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sementara konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sementara konsentris bersikap terbuka,
tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat-kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti peserta didik dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Di sekolah, pendidik ikut turut serta berperan membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Alhamdulillah, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan juga harus mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Nah, itulah paparan dari saya, Taufik SPD. Nah, dimohon kepada Bapak atau Ibu guru atau anak-anakku sekalian untuk kiranya bisa mengisi umpan balik dengan melengkapi kalimat di bawah ini. 1. Dari paparan yang saya sampaikan, saya pikir ternyata 2. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah umpan balik ini juga bisa diakses melalui link umpan balik Google Form, yaitu seperti yang ada di paparan saya. Akhirnya saya, Taufik SPD, mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak, Ibu, ataupun anak-anak sekalian. Saya mohon untuk bisa kiranya memberikan umpan balik terhadap paparannya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.